prosedur, dan sistem kerja kantor. Bahasan. Pengantar. Tata kerja kantor. Prosedur kerja kantor. Sistem kerja kantor. Studi kasus, implementasi sistem kerja di organisasi X. Kesimpulan. Bagian 1. Pengantar. A. Definisi dan pentingnya tata kerja, prosedur, dan sistem kerja kantor. Definisi. Tata kerja mengacu pada cara-cara yang ditetapkan dalam sebuah organisasi untuk menyelesaikan tugas dan aktivitas secara efisien. Tata kerja melibatkan metode-metode, teknik-teknik, dan proses-proses yang digunakan untuk meningkatkan produktivitas dan meminimalisir pemborosan. Prosedur adalah langkah-langkah yang sistematis dan terdokumentasi yang diikuti untuk menjalankan suatu tugas atau proses bisnis. Prosedur ini memastikan konsistensi dan kualitas dalam pengerjaan tugas. Sistem kerja menggambarkan kerangka kerja umum di mana tata kerja dan prosedur dijalankan. Ini bisa mencakup alat, teknologi, dan metode yang digunakan dalam operasi sehari-hari kantor. Pentingnya. Efisiensi operasional, tata kerja, prosedur, dan sistem yang baik mengoptimalkan aliran kerja, mengurangi redundansi, dan mempercepat proses hingga meningkatkan efisiensi operasional. Kualitas dan konsistensi, melalui prosedur yang standar dan sistematis, kualitas output menjadi lebih terjamin dan konsisten. Hal ini sangat penting untuk mempertahankan kepercayaan dan kepuasan klien atau pelanggan. Pengurangan risiko, tata kerja yang terstruktur dan prosedur yang jelas dapat mengurangi risiko kesalahan dan nonkonformitas terhadap regulasi atau standar organisasi. Pelatihan dan pembelajaran, prosedur yang terdokumentasi dengan baik memudahkan pelatihan karyawan baru dan meningkatkan kurva pembelajaran mereka. Adaptabilitas dan skalabilitas, dengan memiliki sistem kerja yang fleksibel, organisasi lebih mudah menyesuaikan diri dengan perubahan di lingkungan bisnis dan berskala sesuai dengan pertumbuhan atau perubahan kebutuhan. Inovasi, sistem kerja yang efektif memberikan ruang untuk inovasi dan perbaikan berkelanjutan, mendorong kreativitas dan inisiatif di antara karyawan. Dengan memahami definisi dan pentingnya komponen-komponen ini, organisasi dapat menyusun strategi untuk mengoptimalkan proses bisnis mereka, meningkatkan produktivitas, dan mencapai tujuan strategis secara lebih efektif. B. Tujuan umum penerapan tata kerja yang efektif di kantor. Tujuan utama dari penerapan tata kerja yang efektif di lingkungan kantor adalah untuk mencapai kinerja yang optimal dan menciptakan sebuah sistem operasional yang mendukung pertumbuhan serta stabilitas organisasi. Berikut adalah beberapa tujuan spesifik dari penerapan tata kerja yang efektif. 1. Meningkatkan produktivitas. Tata kerja yang efektif membantu meningkatkan produktivitas karyawan dengan mengurangi waktu dan upaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas-tugas. Hal ini dicapai dengan meminimalkan langkah yang tidak perlu dan mengoptimalkan sumber daya yang ada. 2. Memastikan kualitas dan akurasi. Proses kerja yang standar memastikan bahwa semua tugas dilaksanakan sesuai dengan standar kualitas yang ditetapkan. Hal ini mengurangi kemungkinan kesalahan dan meningkatkan kepercayaan pelanggan atau stakeholder terhadap organisasi. 3. Meningkatkan kepuasan karyawan. Dengan menyediakan tata kerja yang jelas dan terorganisir, karyawan merasa lebih terarah dan kurang stres. Hal ini meningkatkan kepuasan kerja dan bisa menurunkan tingkat turnover karyawan. 4. Mendukung kepatuhan dan pengurangan risiko. Prosedur yang jelas membantu memastikan bahwa organisasi mematuhi regulasi dan undang-undang yang berlaku. Ini secara signifikan mengurangi risiko hukum dan keuangan yang bisa timbul dari ketidakpatuhan. 5. Meningkatkan efisiensi komunikasi. Tata kerja yang baik mencakup komunikasi yang efektif antar departemen dan individu. Hal ini memastikan bahwa informasi disampaikan dengan tepat dan efisien, mengurangi konflik internal. 6. Memfasilitasi pelatihan dan pengembangan. Proses dan prosedur yang terdokumentasi dengan baik membuat pelatihan bagi karyawan baru menjadi lebih mudah dan sistematis. Ini memungkinkan karyawan baru untuk cepat menguasai tugas mereka dan berkontribusi pada tim. 7. Memungkinkan inovasi dan perbaikan berkelanjutan. Dengan sistem yang stabil dan terorganisasi, organisasi memiliki fondasi yang kuat untuk menerapkan perbaikan dan inovasi.
Tata kerja yang efektif memberikan struktur yang diperlukan sambil masih memberikan ruang untuk kreativitas dan perbaikan proses. 8. Optimalisasi sumber daya. Manajemen yang efisien dari sumber daya manusia, finansial, dan fisik menghasilkan peningkatan hasil dengan input yang lebih sedikit, yang secara langsung meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi biaya. Dengan menerapkan tata kerja yang efektif, kantor tidak hanya yang lebih produktif dan menyenangkan untuk para karyawan, tetapi juga meningkatkan daya saing dan posisinya di pasar. Bagian 2. Tata kerja kantor. A. Definisi tata kerja. Tata kerja kantor mengacu pada serangkaian metode, aturan, dan praktik yang digunakan untuk mengatur dan mengelola aktivitas serta proses dalam lingkungan kantor. Ini termasuk cara pengorganisasian, pengaturan, dan pemeliharaan semua aspek operasional yang terkait dengan alur kerja sehari-hari. Tata kerja ini bertujuan untuk mencapai efisiensi maksimal dalam pemenuhan tugas dan layanan yang disediakan oleh kantor. Tata kerja kantor mencakup beberapa elemen kunci. Proses, langkah-langkah yang dilakukan untuk menyelesaikan tugas tertentu. Proses ini harus dirancang untuk mengeliminasi pemborosan dan meningkatkan produktivitas. Orang, melibatkan manajemen sumber, termasuk penugasan tugas, pelatihan, dan pengembangan karyawan untuk memastikan bahwa mereka mampu melakukan tugas mereka dengan efektif. Teknologi, penggunaan alat, perangkat lunak, dan sistem teknologi yang membantu dalam mengotomasi tugas-tugas tertentu dan mempercepat proses kerja. Lingkungan, desain dan layout fisik kantor yang mendukung efisiensi dan kenyamanan kerja, termasuk penempatan peralatan, furnitur, dan ruang kerja. Tujuan utama dari tata kerja adalah untuk memastikan bahwa semua aspek kantor bekerja bersama secara harmonis untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi secara keseluruhan. Dengan tata kerja yang baik, kantor dapat mengurangi waktu dan upaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas, meningkatkan kualitas output, dan memastikan kepuasan baik karyawan maupun pelanggan atau klien. B. Unsur-unsur tata kerja. Manusia, pegawai, manusia, atau sumber daya manusia, adalah salah satu unsur paling penting dalam tata kerja kantor. Karyawan adalah aset yang menjalankan semua operasi dan proses bisnis, menjadikan mereka kunci utama dalam pencapaian efisiensi dan efektivitas kerja. Berikut adalah beberapa aspek krusial yang terkait dengan unsur manusia dalam tata kerja kantor. Rekrutmen dan seleksi. Proses rekrutmen dan seleksi yang efektif sangat penting untuk menemukan individu yang tepat untuk posisi yang tepat. Karyawan yang kompeten dan termotivasi akan lebih mampu mengikuti prosedur yang ada dan berkontribusi pada peningkatan produktivitas. Pelatihan dan pengembangan. Pelatihan berkelanjutan dan pengembangan profesional karyawan penting untuk memastikan bahwa mereka memiliki keterampilan yang diperbarui dan pengetahuan yang relevan dengan perubahan di pasar atau organisasi. Ini juga mencakup pelatihan dalam prosedur baru atau penggunaan teknologi baru di tempat. Motivasi dan kepuasan kerja. Menciptakan lingkungan kerja yang mendukung dan memberi motivasi sangat penting untuk mempertahankan karyawan dan meningkatkan kepuasan kerja. Ini termasuk memberikan insentif yang memadai, mengakui pencapaian, dan memastikan keseimbangan kehidupan kerja yang baik. Penilaian kinerja. Sistem penilaian kinerja yang efektif membantu mengidentifikasi kekuatan dan area yang membutuhkan perbaikan dalam kinerja karyawan. Penilaian yang teratur memungkinkan manajemen untuk memberikan umpan balik yang konstruktif dan merencanakan langkah-langkah untuk peningkatan lebih lanjut. Komunikasi. Komunikasi yang efektif antara manajemen dan karyawan adalah penting untuk menjaga agar semua anggota tim mendapat informasi yang tepat mengenai kebijakan, perubahan, dan ekspektasi. Ini termasuk komunikasi vertikal dan horizontal yang memfasilitasi pertukaran ide dan feedback yang sehat. Kesan. Memastikan keselamatan dan kesehatan karyawan di tempat kerja adalah prioritas utama dalam tata kerja kantor. Ini mencakup penerapan kebijakan keselamatan kerja, pelatihan keselamatan, dan menyediakan peralatan yang aman dan ergonomis. Karyawan yang terlibat, terlatih, dan termotivasi tidak hanya meningkatkan produktivitas tetapi juga menjadi duta besar budaya organisasi yang positif, yang pada gilirannya meningkatkan kinerja keseluruhan organisasi.
Setiap strategi tata kerja kantor harus mempertimbangkan kebutuhan dan kesejahteraan karyawan sebagai unsur penting dari keberhasilan operasional. Prosedur kerja. Prosedur kerja adalah langkah-langkah sistematis yang dirancang untuk menyelesaikan tugas atau operasi tertentu dalam organisasi. Prosedur ini sangat penting untuk memastikan bahwa kegiatan sehari-hari dijalankan dengan efisien, konsisten, dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Berikut adalah beberapa aspek penting dari prosedur kerja dalam konteks tata kerja kantor. Standarisasi. Prosedur kerja yang standar memastikan bahwa setiap tugas dilakukan dengan cara yang sama setiap kali, terlepas dari siapa yang melakukannya. Ini membantu dalam menjaga kualitas dan konsistensi output, mengurangi risiko kesalahan, dan memudahkan pelatihan karyawan baru. Dokumentasi. Semua prosedur kerja harus terdokumentasi dengan jelas. Dokumentasi ini harus mudah diakses dan dipahami oleh semua karyawan yang relevan. Dokumentasi yang baik juga memfasilitasi audit internal dan eksternal, serta membantu memenuhi persyaratan kepatuhan dan regulasi. Efisiensi. Prosedur kerja harus dirancang untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan meminimalkan pemborosan waktu dan upaya. Proses seperti pemotongan langkah yang tidak perlu atau otomasi tugas dapat meningkatkan efisiensi. Fleksibilitas dan adaptasi. Meskipun prosedur harus konsisten, mereka juga perlu cukup fleksibel untuk beradaptasi dengan perubahan kondisi atau teknologi. Proses harus secara teratur ditinjau dan diperbarui bila perlu untuk memastikan bahwa mereka tetap relevan dan efektif. Pelacakan dan monitoring. Implementasi sistem pelacakan dan monitoring yang efektif untuk mengawasi proses kerja adalah kunci untuk memastikan bahwa prosedur diikuti dan tujuan tercapai. Ini juga membantu dalam mengidentifikasi area yang membutuhkan perbaikan. Pelatihan dan pemahaman. Karyawan harus dilatih secara menyeluruh pada prosedur yang relevan. Penting juga bahwa mereka memahami alasan di balik prosedur tertentu dan bagaimana mereka berkontribusi pada tujuan keseluruhan organisasi. Ini meningkatkan peluang kepatuhan dan keterlibatan. Prosedur kerja yang efektif tidak hanya mengurangi sehari-hari tetapi juga membantu membangun kerangka kerja operasional yang kuat, yang memungkinkan organisasi beroperasi lebih lancar dan responsif terhadap tantangan yang muncul. Alat dan teknologi. Alat dan teknologi merupakan komponen kritis dalam tata kerja kantor modern, memainkan peran penting dalam peningkatan efisiensi, akurasi, dan produktivitas. Pemanfaatan teknologi yang tepat dapat secara dramatis mengubah cara kerja di kantor, memungkinkan otomasi tugas-tugas rutin dan meningkatkan komunikasi. Berikut adalah beberapa aspek penting dari alat dan teknologi dalam konteks tata kerja kantor. Perangkat keras dan perangkat lunak. Komputer, printer, scanner, dan teknologi mobile adalah beberapa contoh perangkat keras yang umum di kantor. Perangkat lunak, seperti Microsoft Office, sistem manajemen basis data, alat kolaborasi seperti Slack atau Microsoft Teams, pengelolaan proyek, adalah penting untuk mendukung berbagai aktivitas kerja. Otomasi. Mempercepat proses, mengurangi beban kerja manual, dan menurunkan potensi kesalahan manusia. Tools seperti software pengelolaan dokumen, CRM, Customer Relationship Management, dan ERP, Enterprise Resource Planning, adalah penting untuk otomasi dalam fungsi seperti akuntansi, pengelolaan pelanggan, dan operasi internal. Komunikasi dan kolaborasi. Teknologi komunikasi memudahkan interaksi antar karyawan yang mungkin terletak di lokasi yang berbeda. Video konferensi, email, dan platform kolaborasi memungkinkan tim untuk bekerja bersama secara efisien tanpa perlu bertemu langsung. Keamanan informasi. Dengan peningkatan ketergantungan pada sistem digital, keamanan menjadi sangat penting. Solusi keamanan seperti firewall, antivirus, enkripsi data, dan autentikasi dua faktor membantu melindungi informasi sensitif dari ancaman siber. Pemeliharaan dan dukungan. Pemeliharaan rutin dan dukungan teknis diperlukan untuk memastikan bahwa semua perangkat teknologi berfungsi dengan baik dan karyawan dapat menggunakan alat tersebut tanpa hambatan yang signifikan. Pelatihan teknologi. Untuk memaksimalkan manfaat dari teknologi baru, pelatihan yang berkelanjutan untuk karyawan sangat penting. Ini memastikan bahwa semua orang mampu menggunakan alat dan sistem dengan efektif,
dan juga membantu dalam mengurangi resistensi terhadap penerapan teknologi baru. Analisis dan pelaporan. Teknologi yang dapat mengumpulkan data dan menghasilkan laporan analitis membantu manajemen untuk membuat keputusan yang berdasarkan data, memungkinkan peningkatan berkelanjutan dalam proses bisnis. Adopsi dan integrasi alat serta teknologi yang efektif dalam tata kerja kantor tidak hanya meningkatkan produktivitas, tetapi juga membantu organisasi tetap kompetitif dalam pasar yang cepat berubah. Teknologi memungkinkan kantor untuk beroperasi lebih lancar dan mengelola sumber daya dengan lebih efisien, membuka peluang baru untuk inovasi dan pertumbuhan. Lingkungan kerja. Lingkungan kerja yang baik adalah faktor kunci dalam menciptakan kondisi yang mendukung produktivitas, kreativitas, dan kepuasan karyawan. Lingkungan kerja yang efektif tidak hanya mencakup aspek fisik, tetapi juga budaya dan norma-norma yang ada di tempat kerja. Berikut adalah beberapa aspek penting dari lingkungan kerja dalam konteks tata kerja. Desain fisik. Desain interior kantor, termasuk penataan ruang, pencahayaan, suhu, dan kenyamanan ergonomis, dapat berdampak signifikan pada produktivitas dan kesejahteraan karyawan. Ruang yang terorganisir dengan baik dan ramah pengguna meningkatkan efisiensi dan kenyamanan dalam menjalankan tugas sehari-hari. Budaya organisasi. Budaya organisasi menciptakan kerangka kerja bagi interaksi sosial, komunikasi, dan perilaku di tempat kerja. Budaya yang mendukung kolaborasi, penghargaan terhadap kerja keras, dan inovasi akan meningkatkan motivasi dan keterlibatan karyawan. Keseimbangan kehidupan kerja. Mempertahankan keseimbangan yang baik antara kehidupan kerja dan pribadi adalah penting untuk menghindari kelelahan dan meningkatkan kepuasan kerja. Kebijakan yang mendukung fleksibilitas jam kerja, cuti yang cukup, dan dukungan untuk perawatan anak atau keluarga membantu menciptakan lingkungan kerja. Keterbukaan dan komunikasi. Lingkungan kerja yang terbuka dan transparan memfasilitasi komunikasi yang efektif dan pertukaran ide antar karyawan dan tingkat manajemen. Ini menciptakan atmosfer di mana ide-ide baru disambut dan masalah dapat diatasi dengan cepat. Dukungan sosial. Mempromosikan hubungan kerja yang sehat dan dukungan sosial di antara karyawan membantu mengurangi stres dan meningkatkan kesejahteraan mental. Inisiatif seperti program mentoring, kegiatan tim, atau klub minat karyawan adalah contoh dari upaya-upaya ini. Penghargaan dan pengakuan. Mengakui pencapaian dan kontribusi karyawan secara teratur memperkuat motivasi dan keterlibatan mereka dalam pekerjaan. Penghargaan dapat berupa penghargaan formal, pujian, atau kesempatan untuk pertumbuhan dan pengembangan karir. Pengelolaan konflik. Menciptakan strategi pengelolaan konflik yang efektif membantu mencegah destruktif dan mengganggu produktivitas. Kebijakan yang jelas dan prosedur untuk menyelesaikan konflik dapat membantu memelihara harmoni di tempat kerja. Lingkungan kerja yang positif menciptakan fondasi yang kuat bagi karyawan untuk berkembang dan berkinerja baik. Melalui desain yang bijaksana, budaya yang mendukung, dan kebijakan yang menghargai keseimbangan kehidupan kerja, kantor dapat menciptakan tempat di mana karyawan merasa dihargai dan termotivasi untuk memberikan yang terbaik. C. Prinsip-prinsip dasar tata kerja yang efisien. 1. Konsistensi. Konsistensi dalam tata kerja adalah penting untuk memastikan bahwa semua proses dan aktivitas dijalankan dengan cara yang dapat diprediksi dan seragam di seluruh organisasi. Ini membantu dalam menciptakan lingkungan yang stabil dan dapat diandalkan, yang sangat penting untuk mencapai kualitas dan efisiensi yang tinggi. Beraspek penting mengenai prinsip konsistensi. Standarisasi proses. Menerapkan prosedur standar untuk tugas-tugas yang berulang memastikan bahwa setiap tugas dilakukan dengan cara yang sama, terlepas dari siapa yang melakukannya. Ini tidak hanya mengurangi variabilitas tetapi juga memudahkan pelatihan karyawan baru dan transisi antara tim. Penerapan kebijakan yang konsisten. Memastikan bahwa semua kebijakan diterapkan secara konsisten di seluruh departemen dan unit bisnis membantu dalam mempertahankan keadilan dan transparansi dalam operasi. Kebijakan yang konsisten mengurangi kebingungan dan meningkatkan kepatuhan karyawan. Pemeliharaan kualitas. Konsistensi dalam prosedur dan operasi memastikan bahwa output atau hasil kerja memenuhi standar kualitas yang ditetapkan secara konsisten.
Ini sangat penting dalam organisasi di mana kualitas produk atau layanan secara langsung mempengaruhi reputasi dan kesuksesan bisnis. Penggunaan alat dan teknologi. Mengadopsi teknologi yang memungkinkan standarisasi dan otomatisasi tugas-tugas bisa mendukung konsistensi. Misalnya, penggunaan sistem manajemen database yang seragam atau perangkat lunak yang dapat memastikan bahwa data diolah dan dilaporkan dengan cara yang konsisten. Evaluasi dan feedback berkelanjutan. Menerapkan sistem evaluasi yang berkelanjutan dan mekanisme feedback membantu dalam memonitor konsistensi proses dan hasil. Ini memungkinkan manajemen untuk membuat penyesuaian yang diperlukan untuk mempertahankan atau meningkatkan konsistensi. Pelatihan dan komunikasi. Memberikan pelatihan yang memadai dan komunikasi yang jelas tentang ekspektasi dan prosedur adalah kunci untuk mempertahankan konsistensi dalam pekerjaan. Karyawan yang dilatih dengan baik dan diinformasikan dengan baik lebih mungkin untuk melaksanakan tugas mereka sesuai dengan standar yang diharapkan. Menerapkan tensi dalam tata kerja tidak hanya memperkuat operasi internal tetapi juga membangun kepercayaan dan kepuasan pelanggan, yang merupakan aset berharga dalam pasar yang kompetitif. Kesederhanaan. Prinsip kesederhanaan dalam tata kerja kantor mengacu pada upaya untuk menjaga proses dan prosedur seefisien mungkin dengan meminimalkan kompleksitas yang tidak perlu. Berikut adalah beberapa aspek penting dari prinsip kesederhanaan dalam konteks tata kerja kantor. Minimalkan langkah-langkah yang tidak perlu. Identifikasi dan eliminasi langkah-langkah yang tidak memberikan nilai tambah pada proses kerja. Terlalu banyak prosedur yang rumit atau langkah-langkah yang redundan hanya akan memperlambat alur kerja dan membuang-buang waktu dan sumber daya. Klarifikasi proses. Sederhanakan proses kerja dengan membuat instruksi yang jelas dan mudah dipahami. Komunikasi yang langsung dan transparan tentang apa yang diharapkan dari setiap langkah akan untuk bekerja lebih efisien dan efektif. Gunakan alat dan teknologi yang sederhana. Pilih alat dan teknologi yang mudah digunakan dan dipahami oleh sebagian besar karyawan. Antarmuka yang intuitif dan fitur yang mudah diakses akan memastikan bahwa karyawan dapat menggunakan alat tersebut dengan cepat tanpa perlu pelatihan yang intensif. Fokus pada pekerjaan inti. Hindari divergensi dari tujuan utama atau pekerjaan inti. Prioritaskan tugas-tugas yang memiliki dampak langsung pada pencapaian tujuan organisasi, dan hindari penyebaran terlalu tipis di antara berbagai proyek atau inisiatif yang tidak penting. Perhatikan kebutuhan karyawan. Pertimbangkan kemampuan dan keterampilan karyawan dalam merancang proses kerja. Pastikan bahwa tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan sesuai dengan kapasitas mereka, sehingga mereka dapat menyelesaikan tugas dengan efektif tanpa merasa terlalu ditekan. Evaluasi dan penyelesaian. Terus-menerus tinjau dan perbaiki proses kerja untuk menjaga kesederhanaan. Proses yang efisien hari ini mungkin menjadi ketinggalan zaman atau tidak efektif di masa depan, oleh karena itu evaluasi reguler dan adaptasi diperlukan untuk menjaga relevansi dan efisiensi. Prinsip kesederhanaan membantu menjaga tata kerja kantor agar tetap efisien dan mudah dikelola. Dengan menyederhanakan proses dan prosedur, organisasi dapat meningkatkan produktivitas, mengurangi stres karyawan, dan mencapai tujuan bisnis dengan lebih efektif. Kejelasan. Kejelasan dalam tata kerja kantor merupakan salah satu prinsip utama untuk memastikan bahwa semua aspek operasional dapat dijalankan dengan lancar dan efisien. Kejelasan memudahkan pemahaman, pelaksanaan, dan pengelolaan tugas-tugas yang ada. Berikut adalah beberapa cara menerapkan prinsip kejelasan dalam tata kerja kantor. Dokumen dan jelas. Pastikan semua prosedur dan kebijakan dikomunikasikan secara tertulis dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Dokumen harus mencakup semua detail yang diperlukan tanpa ambiguitas, termasuk langkah-langkah prosedur, siapa yang bertanggung jawab, dan timeline yang diharapkan. Penggunaan standar yang konsisten. Gunakan format, istilah, dan definisi yang konsisten di seluruh dokumentasi dan komunikasi internal. Standarisasi ini membantu mencegah kebingungan dan memastikan bahwa semua karyawan memahami persyaratan yang sama. Pembagian tugas yang jelas. Setiap karyawan harus memiliki pemahaman yang jelas tentang peran dan tanggung jawab mereka, serta bagaimana peran mereka berkontribusi terhadap tujuan keseluruhan organisasi. Hal ini dapat dicapai melalui deskripsi pekerjaan yang jelas dan penilaian kinerja yang rutin. Pelatihan yang efektif.
Berikan pelatihan yang memadai untuk memastikan bahwa memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas mereka sesuai dengan standar yang ditetapkan. Pelatihan ini juga harus mengklarifikasi aspek-aspek penting dari prosedur kerja yang mungkin membingungkan atau sulit. Komunikasi terbuka dan dua arah. Fasilitasi komunikasi dua arah di mana karyawan dapat mengajukan pertanyaan dan memberikan feedback mengenai tugas-tugas dan prosedur. Lingkungan yang mendukung pertanyaan dan diskusi terbuka akan membantu memperjelas asumsi yang mungkin salah dan memperbaiki misinterpretasi. Feedback dan peninjauan berkala. Kumpulkan umpan balik dari karyawan tentang kejelasan prosedur dan efektivitasnya dalam praktik. Gunakan informasi ini untuk membuat penyesuaian dan perbaikan yang diperlukan untuk mempertahankan tingkat kejelasan yang tinggi. Visualisasi informasi. Manfaatkan alat visual seperti bagan, diagram, dan infografik untuk memperjelas proses yang kompleks atau shift. Visualisasi dapat membantu karyawan memahami hubungan sebab-akibat, alur kerja, dan hierarki informasi dengan lebih baik. Menerapkan prinsip kejelasan dalam semua aspek tata kerja tidak hanya mengurangi kemungkinan kesalahan dan ketidakpastian, tetapi juga meningkatkan kepercayaan dan keterlibatan karyawan. Dengan demikian, prinsip ini sangat penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan harmonis. Fleksibilitas dalam tata kerja kantor adalah kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan dan menyesuaikan proses atau strategi kerja berdasarkan situasi atau kebutuhan baru. Fleksibilitas merupakan kualitas penting yang memungkinkan sebuah organisasi untuk tetap relevan dan efektif di tengah-tengah kondisi yang berubah-ubah. Berikut ini adalah beberapa cara untuk memasukkan prinsip fleksibilitas dalam tata kerja kantor. Proses peninjauan yang dinamis. Buatlah sistem yang memungkinkan proses dan prosedur ditinjau secara rutin. Ini membantu memastikan bahwa tata kerja dapat disesuaikan atau diperbarui untuk mengatasi kekurangan atau memanfaatkan teknologi dan metode baru yang muncul. Pemberdayaan karyawan. Berikan karyawan kekuasaan untuk membuat keputusan terkait dengan tugas mereka ketika memungkinkan. Pemberdayaan ini tidak hanya meningkatkan motivasi tetapi juga mempercepat proses pengambilan keputusan, memungkinkan tim untuk beradaptasi dengan keadaan yang berubah lebih cepat. Teknologi adaptif. Investasikan dalam teknologi yang mendukung adaptasi dan fleksibilitas, seperti perangkat lunak yang dapat dengan mudah disesuaikan dengan kebutuhan khusus organisasi atau yang mendukung integrasi dengan alat lain saat diperlukan. Kerja tim dan kolaborasi. Mendorong kerja tim dan kolaborasi di antara departemen yang berbeda. Tim yang dapat bekerja bersama secara efektif cenderung lebih adaptif dan mampu merespons perubahan kondisi atau tantangan yang dihadapi. Pelatihan dan pengembangan berkelanjutan. Berikan karyawan pelatihan berkelanjutan untuk mengembangkan keterampilan baru dan memperluas yang sudah ada. Hal ini memungkinkan staf untuk lebih siap menghadapi berbagai tugas atau peran, meningkatkan fleksibilitas keseluruhan organisasi. Sistem umpan balik. Buatlah mekanisme untuk mendapatkan dan menggunakan umpan balik dari karyawan mengenai proses dan sistem yang ada. Umpan balik ini dapat menjadi sumber berharga untuk ide-ide tentang cara membuat tata kerja lebih adaptif dan responsif. Rencana kontingensi. Kembangkan dan simpan rencana kontingensi untuk berbagai skenario, seperti perubahan pasar yang tiba-tiba, masalah teknologi, atau bencana alam. Rencana ini membantu memastikan bahwa organisasi dapat tetap beroperasi dengan efisien di bawah tekanan atau dalam kondisi yang tidak menguntungkan. Prinsip fleksibilitas dalam tata kerja kantor memastikan bahwa organisasi tidak hanya siap menghadapi perubahan saat ini tetapi juga memiliki kemampuan untuk mengantisipasi dan menyesuaikan diri dengan tantangan dan peluang di masa depan. Fleksibilitas ini penting untuk keberlanjutan dan pertumbuhan jangka panjang dalam lingkungan bisnis yang dinamis. Bagian 3. Prosedur kerja kantor. Definisi prosedur kerja. Prosedur kerja adalah serangkaian langkah yang terdokumentasi dan sistematis, dirancang untuk menyelesaikan tugas atau mencapai tujuan tertentu dalam organisasi. Prosedur ini bertujuan untuk memastikan konsistensi dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas, serta menyediakan kerangka kerja yang jelas bagi karyawan dalam melaksanakan pekerjaan mereka. Definisi ini meliputi beberapa elemen penting.
1. Terstruktur. Prosedur kerja dirancang dalam formulir dengan baik, biasanya dalam bentuk langkah-langkah berturut-turut yang harus diikuti. 2. Terstandardisasi. Prosedur diimplementasikan untuk menjamin bahwa semua tugas dilaksanakan dengan cara yang konsisten, tidak peduli siapa pelaksananya, sehingga menghasilkan output yang seragam. 3. Terdokumentasi. Setiap prosedur kerja harus didokumentasikan secara detail. Dokumentasi ini menyediakan panduan yang dapat diikuti dan dirujuk oleh semua yang terlibat, dan membantu dalam pelatihan serta pengawasan. 4. Tujuan spesifik. Setiap prosedur kerja dikembangkan dengan tujuan yang jelas, apakah untuk memenuhi persyaratan kepatuhan, meningkatkan produktivitas, atau memastikan kualitas dalam penyampaian produk atau jasa. Prosedur kerja merupakan alat penting dalam manajemen kualitas dan kontrol proses dalam organisasi. Dengan menerapkan prosedur yang efektif, organisasi dapat memastikan operasional dilakukan dengan cara yang efektif dan efisien, meningkatkan produktivitas, dan mengurangi kemungkinan kesalahan atau variabilitas dalam hasil kerja. B. Tujuan dan manfaat penyusunan prosedur kerja. Penyusunan prosedur kerja yang efektif memiliki tujuan utama untuk meningkatkan keefisienan dan efektivitas operasional di dalam organisasi. Berikut adalah beberapa tujuan dan manfaat spesifik dari penyusunan prosedur kerja. 1. Konsistensi dan standarisasi. Prosedur kerja memastikan bahwa semua tugas dilaksanakan dengan cara yang seragam dan konsisten oleh semua karyawan, terlepas dari perubahan dalam tenaga kerja atau manajemen. Hal ini membantu dalam menghasilkan produk atau layanan yang berkualitas dan konsisten. 2. Peningkatan efisiensi. Dengan menyediakan serangkaian langkah-langkah yang jelas dan terorganisir, prosedur kerja meminimalkan waktu dan upaya yang melatih karyawan baru dan mengurangi waktu yang terbuang dalam mengerjakan tugas. Ini memungkinkan tugas-tugas selesai lebih cepat dan dengan upaya yang lebih sedikit. 3. Pengurangan risiko dan kesalahan. Prosedur yang jelas dan terdokumentasi mengurangi kemungkinan kesalahan dan kekeliruan dalam pekerjaan, yang dapat mengakibatkan biaya tambahan atau kerusakan reputasi. Ini juga mengurangi risiko kegagalan dalam mematuhi regulasi dan standar organisasi, yang dapat mengakibatkan sanksi. 4. Pelacakan dan akuntabilitas. Prosedur kerja memungkinkan manajemen untuk dengan mudah melacak kemajuan dan efektivitas proses. Hal ini juga menetapkan akuntabilitas karena setiap langkah dalam prosedur umumnya memiliki individu atau tim yang bertanggung jawab. 5. Memudahkan pengambilan keputusan. Dengan prosedur yang terdefinisi dengan baik, karyawan memiliki panduan yang jelas tentang cara menangani situasi standar, yang mengambil keputusan dan mengurangi kebutuhan konstanta supervisi atau intervensi manajemen. 6. Kepatuhan terhadap hukum dan regulasi. Prosedur yang terstruktur membantu memastikan bahwa organisasi mematuhi hukum, regulasi, dan standar yang berlaku, sehingga menghindari potensi denda dan hukuman. 7. Peningkatan kualitas layanan. Dengan memastikan bahwa semua karyawan mengikuti prosedur yang sama dalam menangani permintaan atau masalah pelanggan, kualitas layanan menjadi lebih terjamin. Ini meningkatkan kepuasan pelanggan dan memperkuat reputasi organisasi. 8. Pembelajaran organisasi. Dokumentasi prosedur memudahkan transfer pengetahuan dalam organisasi. Ini sangat penting saat terjadi perubahan staf atau untuk mengevaluasi prosedur saat ini untuk inovasi dan perbaikan. Penyusunan prosedur kerja yang baik bukan hanya tentang penciptaan aturan-aturan yang harus diikuti, tetapi juga sebuah sistem yang mendukung pertumbuhan dan pengembangan berkelanjutan di dalam organisasi. Ini memberikan kerangka kerja bagi karyawan untuk bekerja secara efektif sambil menyediakan struktur yang diperlukan untuk mengelola perubahan dan pertumbuhan. C. Langkah-langkah penyusunan prosedur kerja. 1. Identifikasi kebutuhan prosedur. Langkah pertama dalam menyusun prosedur kerja yang efektif adalah mengidentifikasi kebutuhan akan prosedur tersebut. Proses ini melibatkan beberapa tahapan penting yang memastikan bahwa prosedur yang dikembangkan benar-benar dibutuhkan dan relevan dengan tujuan organisasi. Berikut adalah beberapa aspek yang harus dipertimbangkan. A. Analisis tugas dan fungsi. Mulai dengan menganalisis tugas dan fungsi yang ada dalam organisasi. Identifikasi area di mana prosedur bisa membantu meningkatkan efisiensi, kualitas, dan konsistensi.
Pertimbangkan yang dilakukan, yang memiliki risiko tinggi, atau yang sangat penting bagi operasi bisnis. B. Konsultasi dengan stakeholder. Libatkan stakeholder utama dalam proses identifikasi ini, termasuk manajemen, karyawan yang akan terpengaruh oleh prosedur, dan pelanggan jika relevan. Memperoleh masukan dari mereka dapat membantu mengidentifikasi celah dalam proses saat ini dan area di mana prosedur formal dapat memberikan manfaat. C. Evaluasi risiko dan kepatuhan. Identifikasi risiko yang mungkin terkait dengan tugas-tugas tertentu dan bagaimana prosedur yang tepat dapat mengurangi risiko tersebut. Selain itu, periksa kebutuhan kepatuhan yang mungkin memerlukan prosedur yang jelas dan terdokumentasi untuk memenuhi standar eksternal atau regulasi. D. Prioritasi kebutuhan. Tidak semua proses memerlukan prosedur yang formal. Prioritaskan penyusunan prosedur berdasarkan urgensi, pentingnya terhadap organisasi. Fokus pada area yang paling menguntungkan dari pengembangan prosedur. E. Lakukan benchmarking. Lihat bagaimana organisasi lain dalam organisasi yang sama menangani proses serupa. Benchmarking ini bisa memberikan wawasan berharga tentang praktik terbaik dan standar organisasi yang dapat diadopsi atau disesuaikan untuk organisasi Anda. F. Identifikasi sumber daya. Tentukan sumber daya yang diperlukan untuk mengembangkan dan mengimplementasikan prosedur, termasuk waktu, tenaga kerja, dan dana. Pastikan sumber daya ini tersedia dan dapat dialokasikan sebelum memulai penyusunan prosedur. Mengidentifikasi kebutuhan prosedur dengan hati-hati adalah langkah penting yang menetapkan fondasi untuk prosedur kerja yang efektif dan relevan, yang pada akhirnya akan meningkatkan operasi dan hasil organisasi. 2. Pengumpulan informasi dan sumber daya. Prosedur baru telah diidentifikasi. Langkah selanjutnya adalah pengumpulan informasi dan sumber daya yang diperlukan untuk mengembangkan prosedur tersebut. Langkah ini memastikan bahwa prosedur yang dirancang akan komprehensif, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Berikut adalah beberapa strategi untuk mengumpulkan informasi dan sumber daya yang efektif. A. Dokumentasi dan data eksternal. Kumpulkan informasi dari sumber eksternal seperti standar organisasi, regulasi yang berlaku, dan best practices dari organisasi lain. Dokumentasi ini bisa memberikan kerangka kerja dan pedoman yang penting untuk memastikan prosedur Anda memenuhi standar yang diharapkan. B. Wawancara dan diskusi dengan stakeholder. Lakukan wawancara dan diskusi dengan manajemen, karyawan yang akan menggunakan prosedur tersebut, dan stakeholder lain seperti pelanggan, jika relevan. Mereka dapat memberikan insight tentang keefektifan dan saran untuk peningkatan. C. Observasi langsung. Amati langsung proses kerja saat ini untuk memahami secara mendalam bagaimana tugas-tugas dilaksanakan. Observasi ini dapat membantu mengidentifikasi hambatan, redundansi, atau potensi peningkatan yang tidak terlihat hanya melalui wawancara atau data tertulis. D. Penyusunan sumber daya. Identifikasi dan kumpulkan sumber daya yang akan diperlukan untuk menulis, menguji, dan melaksanakan prosedur tersebut. Ini termasuk sumber daya manusia, keuangan, teknologi, dan waktu. Rencanakan bagaimana sumber daya ini akan dialokasikan selama proyek. E. Pemanfaatan teknologi dan alat. Pertimbangkan penggunaan software pengelolaan proyek, alat kolaborasi, atau platform dokumen untuk mendukung proses penyusunan prosedur. Teknologi ini dapat mempermudah penyimpanan dokumen, pelacakan revisi, dan komunikasi antar tim. F. Pelatihan dan konsultasi. Jika diperlukan, manfaatkan pelatihan atau konsultasi dari ahli luar untuk memastikan bahwa prosedur yang dikembangkan sesuai dengan praktek terbaik terkini. Hal ini terutama penting untuk area yang sangat teknis atau diatur ketat. G. Review literatur. Lakukan penelitian literatur untuk menemukan studi, artikel, atau buku yang berkaitan dengan topik atau proses yang akan diprosedurkan. Informasi ini dapat memberikan dasar teoretis dan praktis yang kuat untuk prosedur yang akan dikembangkan. Pengumpulan informasi dan sumber daya yang mendalam dan terorganisir memungkinkan penciptaan prosedur yang tidak hanya efektif tetapi juga berorientasi pada kebutuhan spesifik organisasi dan komplian dengan peraturan yang relevan. Langkah ini sangat kritikal untuk menjamin implementasi yang sukses dari prosedur yang baru dikembangkan. 3. Draft. Setelah mengumpulkan informasi dan sumber daya yang diperlukan, langkah selanjutnya adalah drafting,
atau penyusunan rancangan, prosedur kerja. Ini adalah fase di mana semua informasi yang telah dikumpulkan diubah menjadi dokumen prosedural yang jelas dan operasional. Berikut adalah beberapa langkah kunci dalam proses drafting prosedur. A. Penentuan format standar. Tentukan format standar yang akan digunakan untuk semua prosedur dalam organisasi. Hal ini termasuk struktur dokumen, jenis font, ukuran judul, dan elemen lain yang memberikan konsistensi dan kemudahan baca. Format ini mungkin mencakup bagian-bagian seperti tujuan, ruang lingkup, tanggung jawab, definisi, instruksi langkah demi langkah, dan aneks. B. Penulisan langkah demi langkah. Tulis prosedur dalam format langkah demi langkah yang jelas dan mudah diikuti. Gunakan bahasa yang sederhana dan langsung. Hindari jargon atau istilah teknis kecuali benar-benar diperlukan, dan selalu sertakan definisi untuk istilah yang mungkin tidak dikenal oleh semua pembaca. C. Pengintegrasian grafik dan diagram. Integrasikan grafik, tabel, atau diagram yang dapat membantu memperjelas proses lebih lanjut. Visual seperti flowchart sangat berguna untuk menjelaskan alur proses yang kompleks atau pilihan keputusan dalam prosedur. D. Peninjauan kepatuhan dan risiko. Pastikan prosedur sesuai dengan semua standar organisasi yang relevan. Pertimbangkan juga aspek risiko yang mungkin terkait dengan langkah-langkah dalam prosedur, dan pastikan ada langkah-langkah mitigasi yang sesuai. E. Uji coba internal. Lakukan uji coba internal dari draft prosedur untuk memastikan kejelasan dan kelayakannya. Mintalah umpan balik dari pengguna yang akan mengikuti prosedur ini dalam pekerjaan sehari-hari mereka. Ini bisa mengidentifikasi area yang membingungkan atau perlu penjelasan lebih lanjut. F. Iterasi dan revisi. Berdasarkan umpan balik, revisi draft untuk memperbaiki kekurangan, menghapus redundansi, atau menyederhanakan bahasa. Proses ini mungkin memerlukan beberapa iterasi sebelum dokumen akhir siap untuk diimplementasikan. G. Penyetujuan akhir. Setelah draft prosedur dianggap siap, proses selanjutnya adalah mendapatkan persetujuan dari pihak-pihak yang berwenang dalam organisasi. Ini senior, departemen hukum, atau komite kepatuhan. Drafting prosedur yang efektif mengharuskan perhatian terhadap detail dan fokus pada kejelasan dan aksesibilitas. Mempersiapkan dokumen yang baik tidak hanya memfasilitasi pelaksanaan yang lebih mudah tetapi juga memastikan bahwa prosedur tersebut dapat dijadikan acuan yang andal dan dipatuhi dalam praktik. 4. Validasi dan revisi. Setelah prosedur kerja dirancang dalam bentuk draft, langkah berikutnya adalah memvalidasi dan merevisi dokumen tersebut untuk memastikan keakuratan, keefektivitasan, dan kepatuhan terhadap standar yang diinginkan. Proses validasi dan revisi ini melibatkan beberapa langkah kunci. A. Uji coba lapangan. Lakukan uji coba lapangan atau pilot dari prosedur yang telah dirancang. Terapkan prosedur dalam skenario nyata atau simulasi yang kontrol untuk mengamati bagaimana prosedur tersebut berfungsi dalam praktek. Ini akan membantu mengidentifikasi masalah praktis yang mungkin tidak terlihat selama fase drafting. B. Pengumpulan umpan balik. Kumpulkan umpan balik dari pengguna yang terlibat dalam uji coba lapangan, termasuk karyawan yang akan menggunakan prosedur tersebut sehari-hari, serta manajer dan stakeholder lain yang akan dipengaruhi oleh prosedur ini. Pertimbangkan juga meminta umpan balik dari pelanggan atau pengguna akhir jika prosedur memengaruhi produk atau layanan yang diberikan kepada mereka. C. Analisis umpan balik. Analisis umpan balik yang diterima untuk mengidentifikasi tema umum, masalah berulang, dan area yang membutuhkan klarifikasi atau perbaikan. Perhatikan baik saran perbaikan praktis maupun komentar tentang kejelasan atau kemudahan penggunaan prosedur. D. Revisi dokumen. Lakukan revisi pada draft prosedur berdasarkan umpan balik dan hasil uji coba lapangan. Perubahan mungkin meliputi penambahan informasi, atau pengubahan format untuk memudahkan pemahaman dan penerapan. E. Verifikasi kepatuhan. Pastikan bahwa prosedur yang direvisi tetap memenuhi semua persyaratan regulasi dan standar organisasi. Dalam beberapa kasus, ini mungkin memerlukan konsultasi dengan ahli hukum atau konsultan kepatuhan untuk mengkonfirmasi bahwa semua aspek prosedur legal dan sesuai. F. Validasi akhir.
Setelah revisi selesai, validasi akhir prosedur diperlukan untuk memastikan bahwa semua masalah telah diatasi dan prosedur siap untuk diterapkan. Validasi ini mungkin melibatkan serangkaian pemeriksaan internal atau eksternal. G. Persetujuan akhir. Dapatkan persetujuan final dari otoritas yang berwenang di dalam organisasi sebelum prosedur diimplementasikan secara luas. Ini mungkin termasuk pengesahan dari manajemen puncak atau departemen yang relevan. Validasi dan revisi adalah penting untuk memastikan bahwa prosedur kerja yang dikembangkan tidak hanya teoretis efektif tetapi juga praktis dan dapat diterapkan. Proses ini menjamin bahwa prosedur akan meningkatkan kualitas dan efisiensi operasional setelah diimplementasikan. 5. Implementasi. Setelah prosedur telah divalidasi dan disetujui, langkah selanjutnya adalah implementasi. Implementasi yang efektif adalah kunci untuk memastikan bahwa prosedur baru akan digunakan sebagaimana mestinya dan memberikan hasil yang diharapkan. Berikut adalah beberapa langkah kunci dalam proses implementasi. A. Pelatihan karyawan. Lakukan sesi pelatihan untuk semua karyawan yang akan terpengaruh oleh prosedur baru. Pelatihan harus mencakup penjelasan lengkap tentang prosedur, alasan dibalik perubahan, dan demonstrasi tentang bagaimana prosedur harus dilakukan. Pastikan juga bahwa ada ruang untuk pertanyaan agar karyawan merasa nyaman dan yakin dengan prosedur baru. B. Komunikasi yang efektif. Komunikasikan tentang implementasi prosedur baru ke seluruh organisasi. Ini termasuk mengirimkan memo, email, atau mengadakan pertemuan untuk menjelaskan perubahan dan pentingnya prosedur baru. Komunikasi yang baik membantu mengurangi ketidakpastian dan meningkatkan penerimaan karyawan. C. Penyediaan sumber daya. Pastikan semua sumber daya yang diperlukan untuk implementasi prosedur baru tersedia, termasuk alat, perangkat lunak, atau peralatan lain yang diperlukan. Kekurangan dalam sumber daya dapat menghambat proses implementasi dan mengurangi efektivitas prosedur baru. D. Pemantauan dan dukungan berkelanjutan. Setelah prosedur diimplementasikan, penting untuk memantau prosesnya dan menyediakan dukungan berkelanjutan. Ini mungkin melibatkan cek rutin atau sesi tanya-jawab untuk menangani isu-isu yang muncul. Dukungan berkelanjutan membantu memastikan bahwa prosedur diadopsi dengan benar dan masalah dapat diatasi secara cepat. E. Pengumpulan umpan balik pasca implementasi. Kumpulkan umpan balik dari karyawan setelah mereka mulai menggunakan prosedur baru dalam pekerjaan sehari-hari mereka. Umpan balik ini dapat memberikan wawasan berharga tentang aspek prosedur yang mungkin masih memerlukan penyesuaian atau perbaikan. F. Evaluasi dan penyesuaian. Evaluasi efektivitas prosedur berdasarkan umpan balik dan hasil kinerja. Jika perlu, lakukan penyesuaian untuk meningkatkan prosedur atau mengatasi kekurangan yang diidentifikasi. Evaluasi ini harus berkelanjutan untuk memastikan prosedur tetap relevan dan efektif. Implementasi yang berhasil memerlukan perencanaan yang hati-hati, komunikasi yang efektif, dan komitmen dari semua pihak di dalam organisasi. Dengan melibatkan karyawan secara aktif dalam proses implementasi dukungan yang diperlukan, organisasi dapat memaksimalkan peluang sukses dari prosedur kerja baru. 6. Monitoring dan evaluasi. Setelah prosedur kerja diimplementasikan, langkah terakhir dan krusial adalah monitoring dan evaluasi. Tahap ini penting untuk memastikan bahwa prosedur tersebut efektif dalam praktik dan memenuhi tujuan yang ditetapkan. Berikut adalah beberapa langkah kunci dalam proses monitoring dan evaluasi. A. Pengaturan indikator kinerja utama, KPIs. Tentukan KPIs yang akan digunakan untuk mengukur efektivitas prosedur. KPIs ini harus spesifik, terukur, dan relevan dengan tujuan prosedur tersebut. Contohnya termasuk waktu penyelesaian tugas, tingkat kepuasan pelanggan, atau jumlah kesalahan yang berkurang. B. Pengumpulan data rutin. Siapkan sistem untuk secara rutin mengumpulkan data terkait KPIs. Ini mungkin melibatkan penggunaan alat pengumpulan data laporan karyawan, atau sistem feedback pelanggan. Data yang akurat dan tepat waktu adalah kunci untuk evaluasi yang efektif. C. Analisis dan pelaporan. Analisis data yang dikumpulkan untuk menilai kinerja prosedur terhadap KPIs yang telah ditetapkan. Buat laporan berkala yang mencakup temuan, analisis tren, dan rekomendasi. Laporan ini harus disajikan kepada manajemen dan semua pihak yang terkait. D. Pertemuan tinjauan.
Adakan pertemuan tinjauan periodik dengan tim yang terlibat dan stakeholder untuk membahas laporan tersebut. Pertemuan ini adalah kesempatan untuk mendiskusikan masalah, tantangan, dan peluang untuk perbaikan. Identifikasi dan implementasi perbaikan. Berdasarkan hasil evaluasi, identifikasi langkah-langkah perbaikan yang diperlukan untuk meningkatkan prosedur tersebut. Rencanakan dan implementasikan perbaikan ini dalam siklus iteratif, di mana prosedur perbaikan untuk memaksimalkan efektivitasnya. Dokumentasi perubahan. Pastikan bahwa semua perubahan pada prosedur terdokumentasi dengan baik dan dikomunikasikan kepada semua orang yang terpengaruh. Dokumentasi ini harus mencakup rincian perubahan, alasan untuk perubahan, dan instruksi yang diperbarui. Pelatihan berkelanjutan. Jika prosedur telah diubah signifikan, lakukan pelatihan ulang atau sesi informasi untuk karyawan. Ini memastikan bahwa semua orang memahami perubahan dan tahu bagaimana menerapkannya dengan benar dalam pekerjaan mereka. Monitoring dan evaluasi yang efektif memastikan bahwa prosedur kerja tidak hanya dijaga agar tetap relevan dan efektif dalam jangka panjang, tetapi juga terus disempurnakan untuk menghadapi tantangan operasional baru. Siklus ini membantu organisasi dalam beradaptasi dengan perubahan di lingkungan bisnis, teknologi, dan ekspektasi pasar. Contoh prosedur kerja di kantor. 1. Proses penerimaan karyawan baru. Prosedur penerimaan karyawan baru adalah proses penting dalam setiap organisasi, yang memastikan bahwa karyawan baru diperkenalkan dan diintegrasikan ke dalam lingkungan kerja secara efektif dan efisien. Berikut adalah contoh langkah-langkah yang bisa diambil dalam prosedur penerimaan karyawan baru. Pengumuman lowongan dan penerimaan lamaran. Publikasikan lowongan pekerjaan di platform yang relevan. Terima lamaran dan organisir berdasarkan kriteria yang ditentukan. Seleksi dan wawancara. Lakukan penyaringan awal dari lamaran berdasarkan kriteria kualifikasi yang ditetapkan. Undang kandidat yang memenuhi syarat untuk wawancara. Lakukan wawancara, yang mungkin mencakup sesi dengan HR dan manajer tim yang relevan. Penawaran pekerjaan dan negosiasi. Pilih kandidat yang paling cocok dan pekerjaan tertulis. Negosiasikan syarat dan kondisi jika diperlukan. Verifikasi dan pemeriksaan latar belakang. Lakukan pemeriksaan latar belakang dan referensi sesuai kebijakan organisasi. Pastikan semua informasi kredensial dan pengalaman divalidasi. Penyusunan dan penandatanganan kontrak. Siapkan kontrak kerja yang mencakup detail seperti gaji, manfaat, dan kewajiban kerja. Dapatkan tanda tangan dari karyawan baru dan HR atau manajemen. Program orientasi. Atur sesi orientasi yang mencakup pengenalan ke organisasi, kebijakan internal, dan tujuan jangka panjang. Perkenalkan karyawan baru kepada timnya dan manajemen. Pelatihan dan pengembangan. Rencanakan dan laksanakan pelatihan yang diperlukan untuk membekali karyawan baru dengan keterampilan yang diperlukan untuk perannya. Tentukan jalur pengembangan karyawan baru dalam organisasi. Integrasi dan penilaian kinerja. Integrasikan karyawan baru dalam tim dan proyek yang sedang berlangsung. Lakukan penilaian kinerja awal setelah periode tertentu, misalnya 90 hari, untuk memberikan umpan balik dan arahan lebih lanjut. Prosedur penerimaan memastikan bahwa karyawan yang masuk mendapatkan semua informasi dan dukungan yang mereka butuhkan untuk sukses dalam peran baru mereka, sekaligus meminimalkan gangguan terhadap operasi yang sedang berlangsung dan memaksimalkan kontribusi jangka panjang mereka ke dalam organisasi. 2. Proses pengajuan dan persetujuan cuti. Prosedur pengajuan dan persetujuan cuti memastikan bahwa semua permintaan cuti ditangani secara konsisten dan adil, sambil mempertimbangkan kebutuhan operasional organisasi. Berikut adalah contoh langkah-langkah yang bisa diambil dalam prosedur pengajuan dan persetujuan cuti. Pengajuan permintaan cuti. Karyawan mengisi formulir pengajuan cuti, yang harus mencakup tanggal cuti yang diminta, jenis cuti, misalnya, cuti tahunan, cuti sakit, cuti bersalin, dan alasan cuti. Formulir ini dapat diserahkan secara elektronik melalui sistem manajemen cuti atau secara fisik kepada supervisor atau departemen HR. Pemeriksaan dan validasi oleh supervisor. Supervisor menerima dan meninjau permintaan cuti untuk memastikan bahwa semua informasi yang diperlukan telah diisi dengan benar.
Supervisor memeriksa ketersediaan staf dan memastikan bahwa pengajuan cuti tidak mengganggu operasi normal departemen atau tim. C. Persetujuan atau penolakan. Berdasarkan evaluasi kebutuhan operasional dan keadilan antar karyawan, supervisor menyetujui atau menolak. Jika permintaan cuti disetujui, supervisor harus menyampaikan keputusan tersebut kepada karyawan dengan menandatangani formulir permintaan atau melalui notifikasi elektronik. Jika permintaan cuti ditolak, supervisor harus memberikan alasan yang jelas mengapa permintaan tersebut tidak dapat disetujui dan, jika memungkinkan, menyarankan tanggal alternatif. D. Pemberitahuan ke Departemen HR. Setelah permintaan cuti disetujui, informasi tersebut harus diteruskan ke Departemen HR untuk diproses. HR memperbarui catatan cuti karyawan dalam sistem manajemen cuti dan menyesuaikan penggajian jika perlu, tergantung pada jenis cuti yang diambil. E. Komunikasi ke tim terkait. Supervisor bertanggung jawab untuk memberitahu tim tentang ketidakhadiran karyawan dan mengatur penggantian sementara atau redistribusi tugas jika diperlukan. F. Monitoring dan evaluasi. Supervisor harus secara rutin mengevaluasi kebijakan cuti dan prosedur untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut tetap adil dan tidak mempengaruhi produktivitas organisasi. Prosedur ini membantu memastikan bahwa semua permintaan cuti ditangani dengan cara yang transparan dan konsisten, sambil mempertahankan tingkat staf yang diperlukan untuk operasi yang efisien. Selain itu, pendekatan yang terstruktur ini membantu menjaga moral karyawan dan keadilan dalam pengelolaan cuti. 3. Tata cara penggunaan ruang rapat. Prosedur untuk penggunaan ruang rapat bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya ini secara efisien dan adil di seluruh organisasi. Proses yang terstruktur ini memastikan bahwa semua tim memiliki akses yang setara ke fasilitas rapat sesuai kebutuhan mereka. Berikut adalah langkah-langkah dalam prosedur penggunaan ruang rapat. A. Pemesanan ruang rapat. Karyawan yang ingin menggunakan ruang rapat harus lebih dahulu melalui sistem manajemen ruang rapat yang dapat diakses melalui intranet organisasi atau aplikasi khusus. Pemesanan harus mencakup tanggal, waktu mulai dan selesai, jumlah peserta, dan tujuan penggunaan ruang rapat. B. Konfirmasi ketersediaan. Sistem atau administrator fasilitas akan memeriksa ketersediaan ruang pada waktu yang diminta. Jika ruang tidak tersedia, sistem akan menawarkan alternatif waktu atau ruang. Setelah ruang tersedia, pemesanan akan dikonfirmasi secara otomatis atau oleh administrator. C. Aturan penggunaan. Pengguna ruang rapat harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan, termasuk memulai dan mengakhiri rapat tepat waktu, menjaga ruangan agar tetap rapi dan bersih setelah penggunaan, menggunakan peralatan seperti proyektor, speaker, dan papan tulis dengan hati-hati. Mengembalikan semua peralatan ke tempat semula jika dipindahkan. Modifikasi pemesanan. Jika perlu membatalkan atau mengubah jadwal, pengguna harus memberitahu melalui sistem pemesanan secepat mungkin. Pembatalan terakhir menit harus dihindari agar ruang rapat dapat digunakan oleh tim lain. E. Pemantauan dan evaluasi penggunaan. Administrator fasilitas akan secara rutin memantau penggunaan ruang rapat untuk memastikan distribusi yang adil dan efektivitas prosedur. Feedback dari pengguna akan dikumpulkan untuk evaluasi dan peningkatan prosedur jika diperlukan. F. Pelaporan masalah atau kerusakan. Jika terjadi kerusakan atau masalah teknis selama penggunaan ruang rapat, pengguna harus segera melapor kepada administrator fasilitas atau tim teknis. Laporan harus mencakup rincian tentang masalah dan, jika mungkin, bagaimana itu terjadi. Prosedur ini tidak hanya membantu dalam mengelola jadwal ruang rapat secara efektif tetapi juga memastikan bahwa fasilitas tersebut terjaga dan dapat keperluan rapat di masa depan. Ini menciptakan lingkungan yang lebih terorganisir dan profesional yang mendukung produktivitas dan kolaborasi dalam organisasi. Bagian 4. Sistem kerja kantor. A. Definisi sistem kerja. Sistem kerja kantor merujuk pada rangkaian prosedur, teknologi, dan praktik yang diatur dan dikombinasikan untuk memfasilitasi pencapaian tugas dan tujuan dalam suatu organisasi. Sistem ini mengintegrasikan manusia, proses, dan teknologi untuk menciptakan alur kerja yang efisien, efektif, dan skalabel. Berikut adalah beberapa aspek utama yang termasuk dalam definisi sistem kerja.
1. Organisasi. Ini melibatkan tata cara pengaturan hierarki dan alur kekuasaan dalam organisasi, yang menentukan bagaimana keputusan dibuat, bagaimana tugas-tugas dialokasikan, dan bagaimana mengalir antar individu dan tim. 2. Prosedur dan protokol. Prosedur merupakan langkah-langkah yang dirancang untuk membimbing karyawan dalam melaksanakan tugas mereka sehari-hari dengan konsisten dan efisien. Protokol menentukan cara berinteraksi dalam lingkungan kerja, termasuk komunikasi, laporan, dan penyelesaian konflik. 3. Teknologi dan alat. Mengacu pada perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan untuk mendukung dan memperbaiki proses bisnis. Teknologi membantu dalam mengotomasi tugas-tugas, mengelola informasi, dan memfasilitasi komunikasi dan kolaborasi antar karyawan. 4. Budaya organisasi. Budaya organisasi adalah nilai-nilai, norma-norma, dan perilaku yang diterima dan dipraktikkan di seluruh organisasi. Budaya ini mempengaruhi cara kerja karyawan dan berinteraksi satu sama lain, serta bagaimana mereka berhubungan dengan klien dan stakeholder. Sumber daya. Ini meliputi alokasi dan pengelolaan sumber daya seperti manusia, keuangan, dan material. Efisiensi dalam pengelolaan sumber daya ini sangat krusial untuk kelangsungan operasional dan keberhasilan organisasi. Sistem kerja kantor tidak hanya menyediakan kerangka kerja untuk operasi sehari-hari, tetapi juga mendukung strategi jangka panjang organisasi. Sistem yang dirancang dengan baik memungkinkan organisasi untuk beradaptasi dengan perubahan dalam kondisi pasar, teknologi, dan regulasi, sambil tetap mempertahankan produktivitas dan kepuasan karyawan. B. Jenis-jenis sistem kerja. 1. Sistem kerja manual. Sistem kerja manual adalah pendekatan tradisional dalam menjalankan operasi kantor yang mengandalkan proses dan dokumentasi yang dilakukan secara manual, tanpa bantuan teknologi digital atau otomatisasi. Berikut adalah ciri-ciri utama manual. A. Penggunaan dokumen fisik. Proses kerja manual sering melibatkan penggunaan dokumen fisik seperti formulir, catatan, dan surat menyurat yang dicetak. Informasi dicatat secara manual menggunakan pena atau pensil dan seringkali disimpan dalam berkas kertas. B. Komunikasi tatap muka atau surat menyurat. Komunikasi antar karyawan atau departemen biasanya dilakukan secara langsung tatap muka atau melalui surat menyurat. Informasi atau permintaan dikomunikasikan secara verbal atau dituliskan dalam surat resmi. C. Proses pengolahan manual. Tugas-tugas seperti pengisian formulir, pengelolaan inventaris, atau pemrosesan transaksi dilakukan secara manual oleh karyawan tanpa bantuan sistem komputer atau perangkat lunak khusus. D. Keterbatasan dalam skalabilitas dan efisiensi. Sistem kerja manual cenderung lebih lambat dan rentan terhadap kesalahan manusia karena bergantung pada proses yang membutuhkan banyak waktu dan tenaga. Ini juga seringkali sulit untuk ditingkatkan dalam hal skala atau efisiensi. Meskipun sistem kerja manual memiliki kelemahan dalam hal kecepatan dan efisiensi, masih ada beberapa situasi di mana pendekatan ini relevan atau bahkan diperlukan. Misalnya, dalam kasus pengelolaan dokumen yang sensitif atau proses yang memerlukan keputusan yang kompleks, intervensi manusia dapat diperlukan. Selain itu, bagi organisasi yang belum siap atau tidak mampu untuk beralih ke teknologi digital, sistem kerja manual tetap menjadi pilihan yang layak. 2. Sistem kerja semi-otomatis. Sistem kerja semi-otomatis adalah bentuk transisi antara operasi manual dan otomatisasi penuh. Dalam sistem ini, beberapa proses diotomatiskan menggunakan teknologi, sedangkan proses lainnya masih memerlukan intervensi manusia. Ini menggabungkan keunggulan otomatisasi dengan kebutuhan akan pengawasan manusia. Berikut adalah beberapa karakteristik sistem kerja semi-otomatis. A. Penggunaan teknologi terbatas. Sistem semi-otomatis mengintegrasikan perangkat lunak dan perangkat keras tertentu untuk menangani tugas-tugas rutin atau repetitif, seperti pengolahan data, tetapi tidak mencakup otomatisasi penuh dari semua proses. Contohnya termasuk penggunaan program pengolah kata untuk dokumen dan spreadsheet untuk data keuangan. B. Keterlibatan manusia dalam keputusan kritis. Meskipun sebagian proses diotomatiskan, keputusan kritis dan proses yang lebih kompleks masih membutuhkan pemikiran dan intervensi manusia. Ini bisa termasuk pengambilan keputusan berdasarkan laporan yang dihasilkan oleh sistem atau penanganan situasi yang tidak biasa yang tidak dapat dikelola oleh perangkat lunak. C. Proses hibrida.
Dalam sistem semi-otomatis, beberapa tugas dilakukan secara manual sementara lainnya diotomatiskan. Misalnya, penginputan data mungkin manual, namun pengolahan dan penyimpanan data tersebut dilakukan oleh sistem komputerisasi. D. Peningkatan efisiensi dan pengurangan kesalahan. Otomatisasi sebagian tugas mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikannya dan mengurangi kemungkinan kesalahan yang umum dalam proses manual, meningkatkan efisiensi umum operasi. E. Fleksibilitas dalam implementasi. Sistem semi-otomatis memungkinkan organisasi untuk secara bertahap mengimplementasikan teknologi baru tanpa perlu investasi besar-besaran atau perombakan sistem yang ada secara keseluruhan. Ini memberikan fleksibilitas bagi organisasi untuk beradaptasi dengan teknologi pada kecepatan yang nyaman dan terjangkau. Sistem kerja semi-otomatis sering dianggap ideal untuk organisasi yang ingin memanfaatkan keuntungan dari teknologi modern tanpa menghilangkan sepenuhnya elemen interaksi manusia yang penting untuk beberapa aspek operasi mereka. Ini juga menyediakan jalan bagi untuk bergerak menuju otomatisasi penuh di masa depan sambil mengelola risiko dan biaya yang terkait dengan perubahan besar-besaran. 3. Sistem kerja otomatis. Sistem kerja otomatis mengacu pada penggunaan teknologi canggih untuk mengelola dan melaksanakan proses kantor dengan sedikit atau tanpa intervensi manusia. Penggunaan sistem ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi kesalahan, dan mempercepat proses operasional. Berikut adalah beberapa karakteristik kunci dari sistem kerja otomatis. A. Otomatisasi proses. Tugas-tugas rutin dan berulang, seperti entry data, pemrosesan pesanan, manajemen inventaris, dan pelaporan keuangan, dilakukan secara otomatis oleh software atau robot. Teknologi ini memungkinkan operasi yang lebih cepat dan lebih akurat dibandingkan dengan penanganan manual. B. Penggunaan teknologi canggih. Sistem otomatis seringkali mengintegrasikan teknologi kecerdasan buatan, AI, machine learning, robotic process automation, RPA, dan sistem manajemen database yang kompleks untuk mengelola berbagai fungsi kantor secara efektif. C. Minimal intervensi. Intervensi manusia terbatas pada pengawasan, pemeliharaan sistem, dan penanganan situasi yang tidak dapat diatasi oleh algoritma otomatis. Hal ini membebaskan sumber daya manusia dari tugas-tugas yang menghabiskan waktu dan memungkinkan fokus pada kegiatan yang lebih strategis. D. Skalabilitas dan adaptabilitas. Sistem kerja otomatis memudahkan skalabilitas operasi karena kemampuan untuk menangani peningkatan beban kerja tanpa perlu secara proporsional menambah tenaga kerja. Sistem ini juga dapat dengan cepat beradaptasi dengan perubahan dalam proses bisnis atau kebutuhan pasar. E. Peningkatan akurasi dan konsistensi. Otomatisasi membantu mengurangi kesalahan manusia yang sering terjadi dalam penghitungan atau pengolahan data. Sistem ini menyediakan hasil yang konsisten dan dapat diulang, yang sangat penting dalam kegiatan seperti pelaporan keuangan dan audit. F. Reduksi biaya operasional. Meskipun investasi awal untuk teknologi mungkin tinggi, penghematan jangka panjang dari pengurangan kesalahan, peningkatan produktivitas, dan kebutuhan tenaga kerja yang lebih rendah seringkali membenarkan pengeluaran tersebut. Sistem kerja otomatis terus berkembang dengan kemajuan teknologi, memungkinkan organisasi untuk beroperasi dengan lebih ramping dan responsif dalam lingkungan bisnis yang sangat kompetitif. Bagi banyak organisasi, transisi ke otomatisasi penuh menawarkan peluang signifikan untuk peningkatan keunggulan kompetitif. C. Penerapan teknologi dalam sistem kerja. 1. Penggunaan software manajemen kantor. Software manajemen kantor adalah alat vital yang digunakan untuk memperbaiki efisiensi, meningkatkan komunikasi, dan mengoptimalkan operasi sehari-hari dalam suatu organisasi. Penggunaan software ini memungkinkan organisasi untuk mengotomatisasi berbagai tugas administratif dan manajerial, sehingga memperbaiki alur kerja dan produktivitas. Berikut adalah beberapa fungsi utama dan keuntungan dari penggunaan software manajemen kantor. A. Pengelolaan dokumen. Software manajemen kantor sering dilengkapi dengan sistem manajemen dokumen yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan, mengelola, dan berbagi dokumen secara digital. Ini mengurangi kebutuhan untuk penyimpanan fisik dan memudahkan pencarian dan pengambilan dokumen dengan cepat. B. Jadwal dan pengelolaan waktu. Fitur seperti kalender terintegrasi membantu mengatur jadwal, rapat, dan tenggat waktu.
Pengguna dapat dengan mudah mengakses jadwal mereka dari perangkat apapun, mendapatkan pengingat, dan sinkronisasi dengan tim lain untuk meningkatkan koordinasi. C. Komunikasi internal. Banyak software manajemen kantor memiliki fitur untuk messaging dan komunikasi internal, yang membantu mempertahankan aliran informasi yang lancar antar karyawan dan departemen tanpa perlu bergantung pada email eksternal atau alat komunikasi lain yang kurang efisien. D. Otomatisasi tugas rutin. Otomatisasi tugas seperti pengelolaan sumber daya manusia, pemrosesan pembayaran, dan pelaporan keuangan mengurangi beban kerja manual dan membantu mencegah kesalahan manusia. Sistem ini dapat diatur untuk menjalankan tugas secara berkala tanpa intervensi pengguna. E. Analisis dan laporan. Software ini juga dapat mengumpulkan data dan menggunakannya untuk menghasilkan laporan yang membantu dalam pengambilan keputusan. Analisis ini dapat mencakup segalanya dari kinerja keuangan hingga analisis produktivitas karyawan. F. Integrasi dengan alat lain. Software manajemen kantor sering dirancang untuk terintegrasi dengan mudah dengan alat lain yang digunakan dalam organisasi, seperti email, CRM, ERP, dan platform analitik. Integrasi ini membantu menciptakan ekosistem digital yang mulus yang meningkatkan efisiensi keseluruhan. Penggunaan software manajemen kantor adalah langkah penting bagi organisasi yang ingin meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi biaya. Dengan menstreamline proses dan memungkinkan otomatisasi, organisasi dapat lebih fokus pada strategi dan inovasi daripada menghabiskan waktu pada tugas administratif yang memakan waktu. 2. Sistem Informasi Manajemen, MIS. Sistem manajemen, MIS, adalah kumpulan alat, proses, dan sistem yang digunakan untuk mengelola informasi dan data dalam organisasi. MIS dirancang untuk menyediakan pemangku kepentingan dengan informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan yang efektif dan efisien. Berikut adalah beberapa aspek penting dari penerapan MIS dalam konteks sistem kerja kantor. A. Pengumpulan data. MIS secara otomatis mengumpulkan data dari berbagai sumber di dalam organisasi, termasuk data keuangan, data operasional, data pelanggan, dan lain-lain. Pengumpulan data ini dilakukan secara real-time dan diorganisir untuk memudahkan analisis. B. Pengolahan data. Sistem ini memproses data mentah menjadi informasi yang berguna melalui analisis statistik, proses query, dan teknik pengolahan data lainnya. Proses ini memungkinkan organisasi untuk mendapatkan insight penting dari kumpulan data besar dengan cepat dan efisien. D. Penyimpanan data. MIS menyediakan infrastruktur untuk penyimpanan data yang aman dan terorganisir. Sistem ini memudahkan akses data sesuai kebutuhan, serta memastikan keamanan data melalui kontrol akses dan prosedur keamanan lainnya. D. Pengelolaan sumber daya. MIS membantu manajemen dalam pengelolaan sumber daya dengan lebih efisien, memungkinkan perencanaan yang lebih baik dan alokasi sumber daya yang lebih tepat sesuai dengan kebutuhan organisasi. E. Laporan dan visualisasi. MIS dapat menghasilkan berbagai jenis laporan dan visualisasi data yang membantu pemangku kepentingan memahami tren, pola, dan masalah dalam operasi. Laporan ini dapat disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan spesifik pengguna dan dapat diakses secara rutin atau sesuai permintaan. F. Dukungan pengambilan keputusan. Dengan menyediakan data dan analisis yang tepat waktu dan akurat, MIS memainkan peran krusial dalam keputusan strategis dan operasional. Sistem ini memungkinkan manajer untuk membuat keputusan berbasis data yang meningkatkan peluang keberhasilan operasional dan strategis. G. Integrasi sistem. MIS sering terintegrasi dengan sistem operasional dan manajerial lainnya dalam organisasi, seperti ERP, Enterprise Resource Planning, dan CRM, Customer Relationship Management, untuk memastikan aliran informasi yang lancar dan konsisten di seluruh unit bisnis. Penerapan MIS dalam sistem kerja kantor tidak hanya meningkatkan efisiensi dalam pemrosesan informasi tetapi juga membantu organisasi dalam mengelola kompleksitas operasional yang meningkat seiring pertumbuhan dan perluasan. Alat ini vital untuk organisasi yang ingin tetap kompetitif di era digital saat ini. 3. Penggunaan teknologi komunikasi, email, telekonferensi. Teknologi komunikasi seperti email dan telekonferensi adalah dalam sistem kerja modern, memungkinkan komunikasi cepat, efisien, dan efektif antara karyawan, tim, dan eksternal stakeholder.
Berikut adalah beberapa aspek penting dari penggunaan teknologi komunikasi dalam lingkungan kantor. A. Email. Komunikasi standar. Email tetap menjadi alat komunikasi standar dalam banyak organisasi karena kemampuannya untuk menyampaikan pesan secara cepat dan efisien, memberikan catatan tertulis, dan mudah diarsipkan untuk referensi masa depan. Manajemen dokumen. Email juga digunakan untuk mengirim dan menerima dokumen, membuatnya menjadi alat penting untuk manajemen dokumen dan berbagi informasi. Integrasi dengan sistem lain. Sistem email sering terintegrasi dengan kalender dan alat manajemen tugas untuk meningkatkan produktivitas individu dan tim. B. Telekonferensi. Rapat virtual. Platform telekonferensi seperti Zoom, Microsoft Teams memungkinkan tim untuk mengadakan rapat secara virtual, yang sangat berguna untuk tim yang terdistribusi geografis atau dalam situasi di mana pertemuan tatap muka tidak praktis. Penghematan biaya dan waktu. Teknologi ini mengurangi kebutuhan untuk perjalanan, menyimpan waktu dan sumber daya, sambil tetap mempertahankan tingkat interaksi yang tinggi antara peserta. Fitur lanjutan, banyak alat telekonferensi modern dilengkapi dengan fitur seperti berbagi layar, perekaman sesi, dan integrasi dengan alat kolaborasi lain, meningkatkan efektivitas komunikasi dan kolaborasi. C. Manfaat keseluruhan. Keterjangkauan, teknologi komunikasi mengurangi biaya operasional dengan meminimalkan kebutuhan perjalanan dan infrastruktur fisik. Fleksibilitas, memungkinkan karyawan untuk berkomunikasi dan berkolaborasi dari lokasi manapun, mendukung model kerja fleksibel seperti kerja jarak jauh atau kerja hibrid. Peningkatan respon komunikasi digital, karyawan dapat merespon lebih cepat terhadap perkembangan internal atau kebutuhan klien. Peningkatan rekam jejak komunikasi, memudahkan pelacakan dan arsip komunikasi, yang penting untuk kepatuhan dan audit. Penggunaan efektif teknologi komunikasi adalah kunci untuk membangun dan menjaga kerja tim yang efisien, memastikan koordinasi yang baik di antara tim yang berbeda, dan memelihara hubungan dengan klien dan pemasok. Ini tidak hanya mempercepat proses komunikasi tetapi juga meningkatkan keakuratan dan keamanan informasi yang ditransfer. D. Pentingnya adaptasi dan inovasi dalam sistem kerja. 1. Mengikuti perkembangan zaman. Dalam lingkungan bisnis yang cepat berubah, penting bagi organisasi untuk terus beradaptasi dan berinovasi dalam sistem kerja mereka untuk tetap relevan dan kompetitif. Berikut adalah beberapa aspek mengapa mengikuti perkembangan zaman adalah penting organisasi. A. Respons terhadap tren pasar. Tren industri dan pasar dapat berubah dengan cepat, dipengaruhi oleh faktor seperti kemajuan teknologi, perubahan dalam preferensi konsumen, atau peraturan baru. Organisasi yang mampu mengadaptasi sistem kerja mereka untuk memanfaatkan atau menanggapi tren ini akan lebih mampu bertahan dan berkembang dalam kondisi pasar yang kompetitif. B. Pemanfaatan teknologi baru. Kemajuan teknologi sering menyediakan alat baru yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional. Dengan mengadopsi inovasi teknologi, seperti otomatisasi, kecerdasan buatan, dan big data analytics, organisasi dapat mempercepat proses mereka, meningkatkan akurasi, dan mengurangi biaya. C. Atraksi dan retensi talenta. Organisasi yang terlihat progresif dan adaptif lebih menarik bagi talenta terbaik, yang sering mencari tempat kerja yang menggunakan teknologi praktik terbaik dalam organisasi. Menjaga sistem kerja yang up-to-date membantu membangun reputasi sebagai pemberi kerja pilihan. D. Meningkatkan kepuasan pelanggan. Pelanggan mengharapkan layanan yang cepat, personal, dan efisien. Sistem kerja yang mengintegrasikan teknologi baru dan metode kerja yang inovatif seringkali dapat memberikan pengalaman yang lebih baik untuk pelanggan, mempengaruhi kepuasan dan loyalitas pelanggan. E. Menghadapi kompetisi. Di banyak sektor, organisasi bersaing tidak hanya dengan pesaing lokal tetapi juga global. Mereka yang dapat beradaptasi dengan perubahan kondisi organisasi dan memanfaatkan teknologi baru akan memiliki keunggulan kompetitif yang signifikan. F. Keberlanjutan operasional. Perkembangan teknologi dan metodologi baru sering menyertakan peningkatan dalam praktik keberlanjutan. Organisasi yang beradaptasi untuk memperbaiki keberlanjutan operasionalnya, regulasi dan ekspektasi publik yang berkembang tetapi juga seringkali mengurangi biaya operasional jangka panjang.
Adaptasi dan inovasi yang berkelanjutan dalam sistem kerja adalah penting untuk memastikan bahwa organisasi tidak hanya tetap relevan tetapi juga beroperasi dengan efisiensi maksimal. Kegiatan ini memungkinkan organisasi untuk mengantisipasi dan merespons perubahan, bukan hanya bereaksi setelah fakta. 2. Efisiensi dan produktivitas kerja. Adaptasi dan inovasi dalam sistem kerja tidak hanya penting untuk menjaga relevansi di era yang cepat berubah ini tetapi juga krusial untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas di tempat kerja. Perubahan yang strategis dalam cara bekerja dapat membawa peningkatan signifikan dalam cara sumber daya diutilisasi dan hasil yang dicapai. Berikut ini adalah beberapa cara penting di mana adaptasi dan inovasi mempengaruhi efisiensi dan produktivitas. A. Otomatisasi proses. Menggantikan tugas-tugas manual yang berulang dengan solusi otomatis dapat mengurangi waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas tersebut dan mengurangi kemungkinan kesalahan. Otomatisasi membebaskan waktu karyawan untuk fokus pada tugas yang lebih kompleks dan nilai tambah, yang pada gilirannya meningkatkan produktivitas keseluruhan. B. Penggunaan alat yang diperbarui. Mengadopsi teknologi terkini dan alat yang lebih canggih dapat meningkatkan kecepatan dan kualitas pekerjaan yang dilakukan. Misalnya, penggunaan software manajemen proyek canggih dapat membantu dalam pelacakan kemajuan tugas lebih efisien dan memfasilitasi komunikasi yang lebih baik antar anggota tim. C. Pengoptimalan alur kerja. Meninjau dan memperbarui alur kerja untuk menghilangkan redundansi dan memperbaiki alur proses dapat mengurangi hambatan dan mempercepat penyelesaian proyek. Inovasi dalam desain proses dapat menyederhanakan operasi dan mengurangi waktu siklus. D. Pelatihan dan pengembangan karyawan. Investasi dalam pelatihan dan pengembangan berkelanjutan memastikan bahwa karyawan tidak hanya tetap relevan dalam keterampilan mereka tetapi juga lebih efisien dalam pekerjaan mereka. Pelatihan dapat memperkenalkan karyawan kepada teknik baru dan alat yang meningkatkan produktivitas mereka. E. Analisis data dan pengambilan keputusan yang didorong oleh data. Menggunakan analitik data canggih untuk memahami tren dan pola dalam operasi bisnis dapat membantu mengidentifikasi tingkatan efisiensi. Keputusan yang didorong oleh data cenderung lebih objektif dan mungkin menghasilkan solusi yang lebih efektif. F. Pendekatan kolaboratif. Mengembangkan sistem kerja yang memfasilitasi kolaborasi yang lebih baik antara departemen dan tim dapat menghilangkan silo informasi, mempercepat pertukaran pengetahuan, dan memperkuat inovasi, semua berkontribusi pada produktivitas yang lebih besar. Efisiensi dan produktivitas yang ditingkatkan tidak hanya mempengaruhi garis bawah suatu organisasi tetapi juga dapat meningkatkan kepuasan karyawan dengan mengurangi beban kerja yang tidak perlu dan memungkinkan mereka untuk berkontribusi pada tingkat yang lebih tinggi. Adaptasi dan inovasi yang berkelanjutan dalam sistem kerja merupakan investasi penting untuk pertumbuhan dan keberlanjutan jangka panjang organisasi. Bagian 5. Studi kasus, implementasi sistem kerja di organisasi X. A. Latar belakang organisasi. Organisasi X adalah sebuah organisasi teknologi yang berfokus pada pengembangan software dan solusi cloud untuk klien korporat di sektor keuangan. Didirikan pada tahun 2010, organisasi ini telah tumbuh menjadi pemain penting di organisasinya, dengan lebih dari 500 karyawan yang tersebar di 5 negara. Pertumbuhan dan ekspansi, organisasi X telah mengalami pertumbuhan yang signifikan selama dekade terakhir, berkembang baik dalam hal jumlah karyawan maupun jangkauan pasar. Ekspansi ini menimbulkan beberapa tantangan operasional, terutama terkait dengan manajemen sumber daya manusia, koordinasi antar departemen, dan efisiensi dalam pengelolaan proyek. Kebutuhan teknologi dan inovasi. Sebagai organisasi teknologi, organisasi X menghadapi tekanan konstan untuk tetap di garis terdepan inovasi. Namun, sistem kerja internal mereka seringkali tidak seefisien yang seringkali mengandalkan proses manual yang memakan waktu dan rentan terhadap kesalahan. Tujuan organisasi, dalam menghadapi persaingan pasar yang ketat dan kebutuhan untuk mempercepat pengembangan produk, organisasi X bertujuan untuk mengimplementasikan sistem kerja baru yang lebih otomatis dan terintegrasi. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan efisiensi operasional, mempercepat waktu pengiriman produk, dan meningkatkan kolaborasi lintas tim dan departemen.
Perubahan budaya kerja, organisasi X juga menghadapi tantangan dalam mengubah budaya kerja dari pendekatan yang sangat hierarkis dan departementalisasi menjadi lebih kolaboratif dan agile. Kebutuhan untuk mengadopsi metode kerja yang lebih fleksibel dan responsif terhadap perubahan pasar menjadi semakin mendesak. Dalam konteks inilah manajemen senior organisasi X memutuskan untuk melakukan revisi menyeluruh terhadap sistem kerja mereka, mencari solusi yang tidak hanya mengatasi masalah operasional, dukung ambisi pertumbuhan jangka panjang mereka. Implementasi sistem kerja baru ini dirancang untuk membantu organisasi beradaptasi dengan perubahan teknologi dan pasar dengan lebih efektif, sekaligus meningkatkan kepuasan karyawan dan keterlibatan mereka. B. Tantangan yang dihadapi. Dalam proses implementasi sistem kerja baru, organisasi X menghadapi beberapa tantangan signifikan yang mencakup aspek teknologi, manajemen, dan budaya. Berikut ini adalah beberapa tantangan utama yang perlu diatasi. 1. Integrasi sistem teknologi. Kesulitan integrasi, mengintegrasikan teknologi baru dengan sistem lama bisa menjadi kompleks, terutama ketika sistem lama tersebut sudah tertanam kuat dan digunakan secara luas di dalam organisasi. Konsistensi data, memastikan konsistensi dan integritas data ketika migrasi dari sistem lama ke sistem baru menjadi isu penting untuk menjaga keasih. 2. Perlawanan terhadap perubahan. Kekhawatiran karyawan, beberapa karyawan mungkin merasa khawatir tentang dampak teknologi baru terhadap pekerjaan mereka, termasuk potensi pengurangan jumlah tenaga kerja atau perubahan dalam peran kerja mereka. Kurangnya keterlibatan, ada potensi kurangnya keterlibatan atau minat dari karyawan dalam mengadopsi perubahan karena ketidakpastian atau kenyamanan dengan cara kerja lama. 3. Pelatihan dan pengembangan. Kebutuhan pelatihan, implementasi sistem baru memerlukan pelatihan yang komprehensif untuk memastikan semua karyawan bisa menggunakan sistem dengan efektif. Penyesuaian skill, meningkatkan kemampuan karyawan untuk bekerja dengan teknologi baru dan metodologi kerja mungkin memerlukan waktu dan investasi yang signifikan. 4. Manajemen proyek dan koordinasi. Kompleksitas proyek, skala dan kompleksitas proyek implementasi mungkin melampaui kapasitas manajemen. Keterbatasan sumber daya, mengalokasikan sumber daya yang cukup, baik dalam hal keuangan maupun tenaga kerja, untuk mendukung proyek besar bisa menjadi tantangan. 5. Konsistensi dan standarisasi. Variasi dalam penerimaan, mungkin ada variasi signifikan dalam cara penerimaan sistem baru di berbagai departemen atau lokasi, mempersulit standarisasi proses di seluruh organisasi. Mempertahankan kontrol kualitas, menjaga kontrol kualitas dalam transisi ke sistem baru memerlukan tata kelola yang kuat dan monitoring yang berkelanjutan. 6. Masalah budaya organisasi. Perubahan budaya, mengubah budaya organisasi untuk mendukung pendekatan yang lebih agile dan berbasis tim daripada pendekatan hierarkis tradisional. Komunikasi, meningkatkan komunikasi lintas departemen untuk memastikan semua tim terinformasi dan terlibat dalam implementasi sistem baru. Mengatasi tantangan ini membutuhkan pendekatan dan sensitif terhadap dinamika internal organisasi serta kebutuhan spesifik bisnis. Ini termasuk komunikasi yang efektif, pelatihan yang tepat, dan strategi implementasi yang mempertimbangkan keunikan organisasi. C. Solusi yang diimplementasikan. Dalam menghadapi tantangan yang telah diidentifikasi, organisasi X memilih untuk mengimplementasikan serangkaian solusi yang dirancang untuk memastikan transisi yang sukses dan efisien ke sistem kerja baru. Berikut ini adalah beberapa langkah kunci dalam implementasi solusi tersebut. 1. Implementasi sistem manajemen terintegrasi. Organisasi X memperkenalkan sebuah platform manajemen proyek terintegrasi yang menggabungkan berbagai fungsi seperti pelacakan waktu, pengelolaan sumber daya, dan komunikasi tim. Platform ini memudahkan pengawasan proyek dan memperbaiki kolaborasi antar tim. 2. Adopsi alat kolaborasi digital. Komunikasi dan kerjasama antara karyawan yang berada di lokasi yang berbeda, organisasi mengadopsi alat kolaborasi digital yang mendukung komunikasi real-time, berbagi file, dan konferensi video. 3. Program pelatihan dan pengembangan. Organisasi mengimplementasikan program pelatihan komprehensif untuk memastikan semua karyawan mahir menggunakan sistem dan alat baru. Pelatihan ini termasuk sesi tatap muka, webinar, dan modul e-learning yang dapat diakses secara fleksibel oleh karyawan.
4. Strategi komunikasi multikanal. Untuk mengatasi perlawanan terhadap perubahan, organisasi X mengembangkan strategi komunikasi yang menggunakan berbagai kanal, termasuk email, newsletter internal, pertemuan all hands, dan forum karyawan, untuk secara jelas menjelaskan manfaat sistem baru dan bagaimana itu akan mendukung pekerjaan mereka. 5. Pembentukan tim perubahan. Organisasi membentuk tim perubahan dari perwakilan dari setiap departemen untuk bertindak sebagai penghubung dan mendukung rekan-rekan mereka selama transisi. Tim ini juga bertugas mengumpulkan feedback dan membantu menyelesaikan masalah yang muncul. 6. Iterasi dan feedback berkelanjutan. Organisasi mengadopsi pendekatan iteratif dalam implementasi sistem, yang memungkinkan modifikasi dan penyesuaian berkelanjutan berdasarkan feedback karyawan dan hasil awal. Hal ini memungkinkan organisasi untuk secara bertahap memperbaiki sistem sebelum dan setelah peluncuran penuh. 7. Evaluasi dan penyesuaian berkala. Organisasi X berkomitmen untuk melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas sistem baru. Ini melibatkan pengumpulan data kinerja, analisis tren, dan penggunaan survei karyawan untuk mengukur kepuasan dan mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. Solusi ini diharapkan tidak hanya untuk mengatasi tantangan operasional yang dihadapi oleh organisasi juga untuk membantu membangun fondasi yang kuat untuk pertumbuhan berkelanjutan dan inovasi di masa depan. Langkah-langkah ini direncanakan untuk memastikan bahwa transisi ke sistem kerja yang baru berjalan mulus, dengan dampak minimal terhadap produktivitas sehari-hari dan dengan peningkatan yang signifikan dalam efisiensi jangka panjang. D. Hasil dan dampak implementasi. Setelah implementasi solusi yang direncanakan, organisasi X mengalami sejumlah hasil positif dan dampak signifikan terhadap operasional serta budaya kerja. Berikut ini adalah ringkasan dari hasil dan dampak yang dicapai. 1. Peningkatan produktivitas. Adopsi sistem manajemen proyek terintegrasi dan alat kolaborasi digital meningkatkan produktivitas secara keseluruhan. Karyawan dapat mengakses informasi yang mereka butuhkan dengan lebih cepat, mengurangi waktu henti dan mempercepat proses pengambilan keputusan. 2. Efisiensi tinggi. Otomatisasi tugas-tugas rutin dan penggunaan teknologi yang lebih efisien mengurangi beban kerja manual dan memungkinkan tim untuk fokus pada tugas-tugas yang menambah nilai lebih besar. Ini mengurangi kesalahan dan meningkatkan kualitas output secara keseluruhan. 3. Komunikasi dan kolaborasi yang lebih baik. Alat komunikasi digital memperkuat kolaborasi lintas departemen dan lokasi, yang menghasilkan pemecahan masalah yang lebih cepat dan inovasi produk yang lebih efektif. Karyawan merasa lebih terhubung dan terinformasi, yang mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. 4. Kepuasan karyawan meningkat. Program pelatihan yang komprehensif dan pelibatan karyawan dalam proses implementasi meningkatkan kepuasan kerja. Karyawan merasa lebih diberdayakan dan dihargai, yang menyebabkan peningkatan moral dan retensi karyawan. 5. Adaptasi budaya yang lebih cepat. Dengan bantuan tim perubahan dan strategi komunikatif, organisasi berhasil mengatasi perlawanan terhadap perubahan dan mengadopsi budaya kerja yang lebih agile dan kolaboratif. 6. Keuntungan kompetitif. Peningkatan efisiensi dan kecepatan dalam pengembangan produk memungkinkan organisasi X untuk lebih responsif terhadap kebutuhan pasar dan tren, memberikan keunggulan kompetitif yang signifikan. 7. Keberlanjutan jangka panjang. Dengan sistem yang lebih efisien dan adaptif, organisasi X sekarang lebih baik diposisikan untuk menghadapi tantangan masa depan, termasuk pertumbuhan lebih lanjut dan potensi gangguan pasar. Hasil dari implementasi dengan perencanaan yang hati-hati, komunikasi yang efektif, dan keterlibatan karyawan, transformasi sistem kerja dapat menghasilkan peningkatan substansial dalam efisiensi operasional dan kepuasan karyawan. Ini juga menegaskan pentingnya fleksibilitas dan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan sebagai kunci sukses dalam lingkungan bisnis yang dinamis saat ini. Pelajaran yang dapat dipetik. Dari proses implementasi sistem kerja di organisasi X, banyak pelajaran berharga yang dapat dipetik, yang bermanfaat bagi organisasi lain yang mungkin mempertimbangkan inisiatif serupa. Berikut adalah beberapa pelajaran kunci. 1. Pentingnya komunikasi yang efektif. Keberhasilan implementasi bergantung pada komunikasi yang jelas dan terbuka antara semua tingkatan organisasi. Memastikan bahwa semua karyawan memahami mengapa perubahan dilakukan,
Apa manfaatnya, dan bagaimana perubahan tersebut akan mempengaruhi mereka secara langsung adalah krusial. 2. Keterlibatan karyawan. Mengikut sertakan karyawan dalam proses perencanaan dan implementasi tidak hanya membantu mengurangi perlawanan terhadap perubahan, tetapi juga memberikan wawasan berharga yang dapat meningkatkan desain dan fungsionalitas sistem. Karyawan yang merasa memiliki andil dalam perubahan lebih cenderung mendukung dan mengadopsinya. 3. Pendekatan berfase dan iteratif. Mengadopsi pendekatan yang berfase dan memungkinkan iterasi sistem baru membantu mengidentifikasi masalah dan mengatasi hambatan dalam skala yang lebih kecil sebelum mereka mempengaruhi seluruh organisasi. Hal ini memungkinkan penyesuaian yang lebih tepat dan tepat waktu. 4. Pelatihan dan dukungan berkelanjutan. Investasi dalam pelatihan yang komprehensif dan menyediakan dukungan berkelanjutan adalah esensial untuk memastikan adopsi sistem yang sukses. Karyawan perlu merasa percaya diri dalam menggunakan teknologi baru untuk menjaga produktivitas dan moral. 5. Pentingnya manajemen perubahan. Manajemen perubahan adalah aspek penting dalam memastikan transisi yang mulus ke sistem baru. Termasuk strategi untuk mengelola dinamika manusia dan organisasional yang terlibat dalam perubahan dapat membuat perbedaan yang signifikan dalam hasil. 6. Monitoring dan evaluasi berkelanjutan. Sistem kerja baru memerlukan pemantauan dan evaluasi yang berkelanjutan untuk menilai dan menentukan di mana perbaikan dapat dilakukan. Pengumpulan dan analisis data kinerja akan membantu menginformasikan keputusan operasional dan strategis di masa depan. 7. Kesiapan teknologi dan infrastruktur. Memastikan bahwa infrastruktur teknologi mendukung sistem baru adalah kritis. Investasi dalam upgrade teknologi yang diperlukan atau solusi cloud mungkin diperlukan untuk mendukung alat dan aplikasi baru dengan efektif. Implementasi sistem kerja di organisasi X menunjukkan bahwa perubahan yang sukses membutuhkan lebih dari sekadar alat dan teknologi yang tepat. Itu juga membutuhkan pendekatan yang dipikirkan dengan matang untuk manajemen perubahan, keterlibatan karyawan, dan adaptasi budaya. Pelajaran ini berharga bagi setiap organisasi yang berusaha meningkatkan operasionalnya melalui teknologi dan inovasi. Bagian 6. Kesimpulan. Ringkasan dari pembahasan tata kerja, prosedur, dan sistem kerja. Dalam pembahasan tentang tata kerja, prosedur, dan sistem kerja, kita telah menjelajahi berbagai aspek penting yang berkontribusi pada efisiensi dan efektivitas operasional sebuah organisasi. Berikut ini adalah ringkasan dari elemen-elemen utama yang telah dibahas. 1. Tata kerja kantor. Tata kerja mengacu pada rangkaian proses dan metode yang digunakan untuk menyelesaikan tugas dalam organisasi. Unsur-unsur utama termasuk manusia, pegawai, prosedur kerja, alat dan teknologi, serta lingkungan kerja. Prinsip-prinsip dasar yang efisien mencakup kesederhanaan, kejelasan, dan fleksibilitas yang memastikan proses kerja yang konsisten dan efektif. 2. Prosedur kerja kantor. Prosedur kerja adalah langkah-langkah sistematis yang dirancang untuk menyelesaikan tugas atau mencapai tujuan. Mereka penting untuk konsistensi dan kualitas kerja. Pembahasan mencakup pentingnya prosedur dalam mengatur kerja, meminimalkan risiko, dan menyediakan panduan yang jelas bagi karyawan. Langkah-langkah penyusunan prosedur yang efektif termasuk identifikasi kebutuhan, pengumpulan informasi, drafting, validasi, implementasi, serta monitoring dan evaluasi. 3. Sistem kerja kantor. Sistem kerja adalah kerangka kerja menyeluruh yang mencakup prosedur dan tata kerja yang terintegrasi dalam organisasi. Sistem kerja dapat bervariasi dari manual hingga otomatis, dengan sistem semi-otomatis yang menawarkan keseimbangan antara teknologi dan intervensi manusia. Penerapan teknologi dalam sistem kerja, seperti penggunaan software manajemen kantor, sistem informasi manajemen, MIS, dan teknologi komunikasi, email, telekonferensi, sangat penting untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Dan inovasi. Mengikuti perkembangan zaman dan memperbarui sistem kerja secara berkala adalah penting untuk menjaga relevansi dan keunggulan kompetitif. Inovasi dan adaptasi memastikan bahwa organisasi tidak hanya mengikuti perubahan teknologi dan tren organisasi, tetapi juga meningkatkan efisiensi internal dan memenuhi atau melebihi harapan pelanggan. Melalui studi kasus organisasi X,
kami melihat aplikasi praktis dari konsep-konsep ini dan bagaimana pendekatan yang dipikirkan dengan matang terhadap implementasi sistem kerja dapat secara signifikan meningkatkan operasi sebuah organisasi. Kesimpulannya, tata kerja, prosedur, dan sistem kerja yang efektif adalah fondasi yang sangat penting untuk setiap organisasi yang berusaha mencapai efisiensi, efektivitas, dan keberlanjutan dalam jangka panjang. B. Rekomendasi untuk perbaikan dan optimisasi sistem kerja kantor. Dalam upaya untuk terus meningkatkan sistem kerja kantor, berikut adalah beberapa rekomendasi strategis yang dapat diimplementasikan oleh organisasi untuk mencapai hasil yang lebih baik dan efisiensi yang lebih tinggi. 1. Tingkatkan integrasi teknologi. Lanjutkan untuk menggabungkan dan mengintegrasikan teknologi canggih seperti sistem manajemen basis data, alat otomatisasi, dan platform kolaborasi online. Fokus pada solusi yang mengurangi redundansi dan memungkinkan data mengalir bebas di antara departemen. 2. Adopsi kecerdasan buatan dan pembelajaran mesin. Manfaatkan kecerdasan buatan, AI, dan pembelajaran mesin untuk mengotomatisasi keputusan berbasis data, analisis prediktif, dan tugas-tugas rutin yang memakan waktu. Ini tidak hanya akan meningkatkan kecepatan tetapi juga akurasi dari berbagai fungsi bisnis. 3. Pelatihan dan pengembangan berkelanjutan. Investasi dalam pelatihan dan pengembangan karyawan harus terus ditingkatkan. Semua anggota tim dilengkapi dengan keterampilan terkini untuk memanfaatkan teknologi baru dan mengikuti praktek organisasi terbaik. 4. Peninjauan dan optimisasi proses. Lakukan audit dan peninjauan proses secara rutin untuk mengidentifikasi area inefisiensi atau kekurangan. Menerapkan perbaikan proses berkelanjutan, Kaizen, dan metodologi seperti Lean dan Six Sigma dapat membantu dalam mengoptimalkan operasi. 5. Penggunaan feedback dan data untuk perbaikan berkelanjutan. Kembangkan mekanisme feedback yang kuat dari karyawan dan pelanggan untuk mendapatkan insight tentang area yang perlu ditingkatkan. Gunakan data dari feedback ini untuk memandu keputusan strategis dan operasional. 6. Kolaborasi dan komunikasi yang lebih efektif. Tingkatkan alat dan strategi untuk mendukung kolaborasi yang lebih efektif antara tim, terutama dalam organisasi yang beroperasi di beberapa lokasi atau memiliki banyak. Ini bisa termasuk penggunaan alat manajemen proyek yang lebih baik dan teknologi komunikasi real-time. 7. Fleksibilitas dan skalabilitas. Desain sistem kerja yang fleksibel yang dapat dengan mudah disesuaikan atau ditingkatkan untuk menangani perubahan dalam kebutuhan bisnis atau kondisi pasar. Ini memastikan bahwa organisasi dapat bereaksi dan beradaptasi dengan cepat dengan gangguan atau peluang. 8. Fokus pada keberlanjutan dan tanggung jawab sosial. Integrasikan praktik berkelanjutan dan pertimbangan tanggung jawab sosial ke dalam sistem kerja. Ini tidak hanya memperbaiki citra publik organisasi tetapi juga memotivasi karyawan yang semakin meningkat kesadarannya terhadap isu-isu lingkungan dan sosial. Dengan mengimplementasikan rekomendasi ini, organisasi dapat tidak hanya meningkatkan efisiensi dan produktivitas tetapi juga memperkuat keterlibatan dan kepuasan karyawan, serta meningkatkan kemampuan mereka dan bersaing di pasar global. Sekian dan terima kasih.